Bapak dan Ibu, tahukah Anda, ada jenis kopi yang bisa meningkatkan kolesterol jahat hingga 45 poin hanya dalam waktu 4 minggu. Yang lebih mengejutkan, ada 4 jenis kopi yang sering diminum lansia setiap hari, padahal diam-diam bisa membebani jantung, otak, bahkan ginjal. Tapi jangan khawatir Bapak dan Ibu, tidak semua kopi berbahaya. Ada jenis kopi yang justru lebih ramah untuk jantung, otak, dan pembuluh darah setelah usia 60 tahun. Jadi, kopi mana yang harus dihindari dan kopi mana yang justru baik untuk kesehatan lansia? Tonton video ini sampai selesai dan klik subscribe sekarang agar tidak ketinggalan tips kesehatan penting lainnya. Pernahkah Bapak dan Ibu membayangkan bahwa satu tegukan kopi hangat yang Anda nikmati dengan begitu tenang setiap pagi, secara diam-diam bisa menjadi pemicu masalah kesehatan yang serius? Mungkin terdengar sulit dipercaya, namun penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan ini bisa meningkatkan kolesterol jahat Anda hingga 45 poin hanya dalam waktu 4 minggu saja. Yang jauh lebih menakutkan bagi kita yang sudah memasuki usia emas adalah adanya satu jenis kopi tertentu yang secara ilmiah dikaitkan dengan 72% peningkatan risiko stroke pada orang dewasa di atas usia 60 tahun. Selama berpuluh-puluh tahun, kopi selalu dijual kepada kita sebagai teman pagi yang setia, dengan aroma yang memenuhi dapur dan janji akan fokus yang lebih tajam serta jantung yang lebih sehat. Namun Bapak dan Ibu harus menyadari bahwa begitu kita melewati usia 60 tahun, cerita medisnya berubah drastis dan sayangnya tidak seindah iklan di televisi. Jutaan lansia meminum kopi ini setiap hari tanpa menyadari bahaya tersembunyi yang sedang merusak otak, jantung, dan bahkan ginjal mereka. Ini sama sekali bukan salah Bapak dan Ibu, karena perusahaan besar seringkali menyembunyikan fakta di balik strategi pemasaran yang cerdik. Itulah sebabnya hari ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk membongkar 4 jenis kopi paling berbahaya yang sebaiknya dihindari demi menjaga kesehatan di masa tua kita. Mari kita mulai dengan jenis kopi yang mungkin paling sering kita temui, yaitu kopi instan dengan perasa tambahan. Bapak dan Ibu pasti mengenali aromanya yang luar biasa menggoda dan dijual di mana-mana. Kopi instan beraroma seperti hazelnut atau vanila ini terlihat sangat tidak berbahaya, bahkan praktis karena tinggal seduh. Namun di balik kemasan cerah yang kadang mengklaim tanpa gula, terdapat zat aditif bernama propylen glycol. Zat ini digunakan agar rasa buatan bisa larut merata. Namun tahukah Bapak dan Ibu bahwa ini sebenarnya adalah produk sampingan dari minyak bumi? Pada tubuh yang lebih muda, zat ini mungkin bisa diproses dengan cepat. Namun bagi kita, Bapak dan Ibu, di mana fungsi ginjal secara alami mulai melambat seiring bertambahnya usia, zat ini dapat menumpuk dan menjadi racun perlahan. Sebuah studi tahun 2022 menemukan bahwa lansia yang rutin meminum kopi jenis ini memiliki risiko 39% lebih tinggi mengalami resistensi insulin yang merupakan langkah awal menuju diabetes tipe 2. Sebelum kita lanjut ke jenis kopi berikutnya, jika Bapak dan Ibu merasa informasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk menekan tombol berlangganan di bawah video ini agar kita bisa terus belajar bersama tentang kesehatan usia emas. Sebagai solusi sederhana, Bapak dan Ibu bisa menambahkan setetes ekstrak vanila murni atau taburan kayu manis pada kopi hitam biasa untuk mendapatkan rasa mewah tanpa merusak ginjal. Masalahnya ternyata belum selesai sampai di situ. Jenis kopi ketiga yang perlu Bapak dan Ibu waspadai adalah kopi yang dicampur dengan creamer non-susu buatan. Bagi banyak orang, secangkir kopi terasa tidak lengkap tanpa sentuhan creamer yang membuatnya kental dan gurih. Jika Bapak dan Ibu merasa tidak cocok dengan susu sapi, creamer non-susu seringkali terlihat sebagai solusi terbaik. Padahal kenyataannya, cipratan kecil itu mungkin lebih berbahaya daripada kopinya sendiri. Sebagian besar creamer komersial sebenarnya bukan berasal dari susu, melainkan campuran minyak sintetis, pengawet, dan bahan pengisi yang sangat sulit diproses oleh tubuh lansia. Salah satu bahan yang paling mengkhawatirkan adalah titanium dioksida, bahan yang sama yang digunakan dalam cat dinding agar terlihat putih bersih. Dalam kondisi laboratorium, para peneliti mengamati adanya potensi kerusakan genetik hanya setelah 4 minggu paparan rutin. Selain itu, creamer ini sering menyembunyikan sirup jagung yang membuat gula darah Bapak dan Ibu melonjak tajam dalam hitungan menit. Dampak langsung yang mungkin Bapak dan Ibu rasakan adalah kabut otak atau perasaan linglung, kelelahan yang tiba-tiba, serta penambahan berat badan di sekitar perut yang sulit hilang. Jika Bapak dan Ibu menginginkan rasa kental, beralihlah ke susu organik atau susu almond tanpa pemanis yang jauh lebih ramah bagi pembuluh darah kita. Mungkin Bapak dan Ibu berpikir untuk beralih ke kopi tanpa kafein atau decaf, karena menganggapnya lebih aman untuk tekanan darah. Namun, ada rahasia gelap di balik proses pembuatan kopi decaf yang perlu Bapak dan Ibu ketahui. Sebagian besar kopi decaf yang dijual di supermarket tidak diproses menggunakan air murni, melainkan menggunakan pelarut kimia keras yang disebut metilen klorida. Ini adalah bahan kimia yang biasanya ditemukan dalam produk pembersih logam.
Walaupun produsen mengklaim bahan ini menguap saat dipanggang, pengujian independen membuktikan bahwa sisa-sisanya masih sering tertinggal. Paparan jangka panjang terhadap bahan kimia ini dapat mengganggu mitokondria, yang ibaratnya adalah baterai atau pembangkit tenaga bagi sel-sel otak Bapak dan Ibu. Begitu sel otak kehilangan energinya, Bapak dan Ibu mungkin mulai menyadari adanya penyimpangan memori, sering lupa naruh kunci, atau kebingungan yang terasa seperti gejala awal demensia. Solusinya, carilah label Swiss Water Process pada kemasan kopi decaf Bapak dan Ibu, karena metode tersebut hanya menggunakan air murni tanpa bahan kimia beracun untuk menghilangkan kafeinnya. Kesehatan saraf kita di usia ini sangatlah berharga dan harus dijaga dengan sangat hati-hati dari paparan kimia yang tidak perlu. Sekarang kita sampai pada bahaya yang paling besar, dan ini mungkin akan mengejutkan Bapak dan Ibu karena jenis kopi ini sering dianggap paling murni dan tradisional. Saya berbicara tentang kopi rebus tanpa filter atau yang biasa kita sebut sebagai kopi tubruk, termasuk juga penggunaan alat seperti French press. Masalah utamanya terletak pada senyawa alami bernama kafestol yang ditemukan dalam minyak kopi. Berbeda dengan kolesterol dari makanan seperti telur atau daging, kafestol secara langsung merangsang organ hati Bapak dan Ibu untuk memproduksi lebih banyak kolesterol jahat yang dapat menyumbat arteri. Sebuah penelitian kardiologi menemukan bahwa mereka yang rutin minum kopi tanpa filter memiliki risiko 30% lebih tinggi meninggal karena penyakit jantung. Bagi kita para lansia, pembuluh darah secara alami menjadi lebih kaku seiring bertambahnya usia, dan mengonsumsi kafestol secara rutin ibarat menuangkan bahan bakar ke dalam api peradangan. Cara mengatasinya sebenarnya sangat sederhana Bapak dan Ibu, cukup menggunakan kertas saring saat menyeduh. Kertas saring ini akan menjebak sebagian besar kafestol, namun tetap membiarkan antioksidan dan rasa sedapnya lolos ke cangkir Anda. Namun, jangan terburu-buru membuang cangkir kopi Anda, karena setelah kita membahas kopi yang berbahaya, saya akan membocorkan jenis kopi yang justru bisa menjadi obat bagi tubuh Bapak dan Ibu. Setelah kita membahas berbagai jenis kopi yang perlu diwaspadai, sekarang saya ingin membagikan kabar gembira bagi Bapak dan Ibu sekalian. Kopi sebenarnya bisa menjadi obat jika kita tahu cara memilihnya dengan tepat. Pilihan terbaik yang pertama adalah kopi Arabica panggang sedang yang organik. Mengapa harus Arabica? Bapak dan Ibu perlu tahu bahwa dibandingkan dengan biji Robusta yang lebih keras, biji Arabica secara alami mengandung lebih banyak asam klorogenat. Bayangkan, asam ini seperti petugas kebersihan yang sangat rajin di dalam pembuluh darah Bapak dan Ibu, yang bekerja mengurangi peradangan yang seringkali membuat persendian terasa kaku dan nyeri di pagi hari. Selain itu, asam ini membantu memperbaiki cara tubuh Bapak dan Ibu mengelola gula darah, sehingga mencegah lonjakan tiba-tiba yang sering membuat kita merasa lemas setelah makan. Dengan memilih label organik, Bapak dan Ibu juga memastikan bahwa tubuh tidak terbebani oleh sisa pestisida kimia yang bisa memperberat kerja hati. Cobalah untuk menikmatinya tanpa gula tambahan, atau jika Bapak dan Ibu merindukan rasa gurih, cukup tambahkan sedikit susu sapi murni yang akan memberikan asupan kalsium tambahan bagi tulang Bapak dan Ibu. Banyak dari Bapak dan Ibu mungkin sering mengeluh merasa perih di ulu hati atau asam lambung naik setelah minum kopi panas. Solusi medis yang sangat saya sarankan adalah beralih ke metode seduh dingin atau yang populer disebut cold brew. Berbeda dengan cara menyeduh kopi dengan air mendidih yang ibaratnya memberikan kejutan panas yang keras pada biji kopi, proses cold brew dilakukan dengan merendam bubuk kopi dalam air dingin selama 12 hingga 24 jam. Proses yang lambat dan lembut ini mampu memangkas tingkat keasaman hingga 70%, sehingga jauh lebih ramah untuk perut Bapak dan Ibu yang mungkin sudah mulai sensitif. Yang lebih luar biasa lagi, metode ini ternyata mempertahankan kadar magnesium hingga 250% lebih banyak. Magnesium ini adalah mineral kunci bagi Bapak dan Ibu, karena ia bekerja seperti dirigen musik yang mengatur irama detak jantung agar tetap stabil dan membantu menjaga kepadatan tulang agar tidak mudah rapuh. Menikmati segelas cold brew di pagi hari bukan hanya soal kesegaran, tapi tentang memberikan nutrisi penting bagi sistem kelistrikan jantung Bapak dan Ibu.
Memasuki usia di atas 60 tahun, keluhan yang paling sering saya dengar dari bapak dan ibu adalah sendi yang mulai terasa kering dan berbunyi saat berjalan, seperti engsel pintu yang kekurangan pelumas. Nah, bapak dan ibu bisa mengubah ritual kopi pagi menjadi sesi terapi sendi dengan menambahkan 1 sendok peptida kolagen. Perlu Bapak dan Ibu pahami bahwa produksi kolagen alami tubuh kita menurun sangat drastis setelah usia 50 tahun. Dengan mencampurkan kolagen ke dalam kopi, suhu hangat dari kopi tersebut sebenarnya membantu meningkatkan sirkulasi darah Bapak dan Ibu, sehingga asam amino dari kolagen tersebut bisa dihantarkan lebih cepat langsung ke jaringan tulang rawan yang membutuhkan perbaikan. Kolagen ini tidak akan mengubah rasa kopi favorit Bapak dan Ibu sama sekali karena ia larut dengan sempurna. Ini adalah cara yang sangat praktis untuk memperkuat kepadatan tulang dan menjaga kulit tetap kencang tanpa harus mengonsumsi banyak pil suplemen. Bayangkan, setiap tegukan kopi Bapak dan Ibu bekerja memperbaiki bantalan sendi, sehingga Bapak dan Ibu bisa tetap aktif bergerak dan berjalan-jalan dengan cucu tanpa rasa nyeri yang mengganggu. Sekarang kita sampai pada rahasia terbesar untuk menjaga ketajaman pikiran Bapak dan Ibu, yaitu menambahkan minyak MCT dan kayu manis Ceylon ke dalam kopi. Seiring bertambahnya usia, otak kita terkadang kesulitan menggunakan gula atau glukosa sebagai sumber energi utamanya, yang seringkali menyebabkan Bapak dan Ibu merasa linglung atau mengalami kabut otak. Disinilah minyak MCT berperan sebagai pahlawan. Minyak ini yang diekstrak dari kelapa akan langsung menuju hati dan diubah menjadi keton. Bayangkan keton ini sebagai bahan bakar cadangan yang sangat bersih dan bertenaga tinggi yang bisa langsung diserap oleh sel-sel otak Bapak dan Ibu tanpa perlu bantuan insulin. Ditambah dengan setengah sendok teh kayu manis Ceylon yang sering disebut sebagai kayu manis sejati, ramuan ini akan membantu merelaksasi pembuluh darah dan menstabilkan gula darah secara luar biasa. Banyak pasien lansia saya yang melaporkan bahwa setelah rutin meminum racikan ini, mereka merasa fokusnya jauh lebih tajam dan ingatannya lebih kuat hanya dalam waktu singkat. Ini adalah cara alami untuk memberikan energi penuh pada otak Bapak dan Ibu agar tetap cerdas dan waspada dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Dan Ibu, setelah kita menelusuri perjalanan panjang dari jenis kopi yang beresiko hingga kopi yang menyehatkan, saya ingin Bapak dan Ibu merenung sejenak tentang betapa pentingnya setiap keputusan kecil yang kita buat di dapur. Memilih kopi bukan lagi sekadar soal rasa di lidah atau cara untuk mengusir kantuk, melainkan sebuah bentuk kasih sayang dan penghormatan kita kepada tubuh yang sudah setia menemani selama puluhan tahun ini. Kita telah belajar bahwa hal-hal yang terlihat alami seperti kopi tubruk ternyata bisa membebani jantung jika tidak disaring. Dan sesuatu yang terlihat praktis seperti kopi instan beraroma justru bisa menjadi beban bagi ginjal kita. Namun, Bapak dan Ibu tidak perlu merasa takut atau cemas secara berlebihan. Pengetahuan yang kita bahas hari ini bukanlah untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membekali Bapak dan Ibu dengan kebijaksanaan agar bisa menikmati masa tua dengan kualitas hidup yang tetap prima. Dengan sedikit penyesuaian, seperti mengganti cara menyeduh atau menambahkan bahan alami yang tepat, Bapak dan Ibu sebenarnya sedang memberikan investasi terbaik bagi kesehatan otak dan pembuluh darah Bapak dan Ibu sekalian. Sekarang, mari kita buat sebuah rutinitas pagi yang sederhana namun sangat bermakna bagi tubuh Bapak dan Ibu. Saya menyarankan agar setiap pagi, sebelum Bapak dan Ibu menyentuh cangkir kopi, mulailah dengan segelas air putih hangat untuk membangunkan organ pencernaan dengan lembut. Setelah itu, saat Bapak dan Ibu ingin menyeduh kopi, pastikan selalu menggunakan kertas saring meskipun itu adalah biji kopi terbaik pilihan Bapak dan Ibu. Ritual menyeduh ini bisa menjadi waktu yang sangat menenangkan, di mana Bapak dan Ibu bisa menghirup aroma kopi Arabica yang murni sambil menambahkan sejumput kayu manis Ceylon yang harum. Jika Bapak dan Ibu merasa sendi-sendi mulai kaku, jangan lupa masukkan 1 sendok kolagen yang akan bekerja diam-diam melumasi engsel tubuh Bapak dan Ibu. Jadikan momen minum kopi ini sebagai waktu untuk bersyukur dan menyiapkan pikiran yang tajam berkat bantuan minyak MCT. Dengan rutinitas yang teratur dan penuh kesadaran seperti ini, Bapak dan Ibu tidak hanya sekedar minum kopi, tetapi sedang melakukan terapi kesehatan yang menyeluruh tepat di meja makan sendiri. Mungkin ada di antara Bapak dan Ibu yang merasa sedikit khawatir atau menyesal karena selama bertahun-tahun ini sudah terlanjur mengonsumsi kopi dengan cara yang kurang tepat.
Saya ingin menenangkan hati Bapak dan Ibu bahwa tubuh kita adalah ciptaan yang sangat luar biasa dan memiliki kemampuan untuk memulihkan diri jika kita mulai memberikan apa yang dibutuhkannya. Tidak ada kata terlambat untuk memulai perubahan baik ini. Begitu Bapak dan Ibu mulai beralih ke kopi yang disaring dan menambahkan nutrisi pelindung otak, sel-sel tubuh Bapak dan Ibu akan mulai merespons dengan positif. Peradangan akan perlahan mereda, aliran darah ke jantung akan menjadi lebih lancar, dan kabut di pikiran Bapak dan Ibu akan perlahan menghilang. Saya sudah melihat banyak pasien saya yang berusia di atas 70 tahun kembali merasa bertenaga dan ceria hanya dengan memperbaiki kebiasaan minum mereka. Percayalah Bapak dan Ibu, masa tua bukanlah masa untuk menyerah pada penyakit, melainkan masa untuk menikmati hasil dari perawatan tubuh yang penuh kasih sayang dan perhatian. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak dan Ibu sudah bersedia menyimak penjelasan ini dengan penuh perhatian hingga detik ini. Ingatlah selalu bahwa kesehatan adalah harta yang paling berharga yang kita miliki di usia emas ini. Dan setiap tegukan yang Bapak dan Ibu ambil adalah pilihan untuk menjadi lebih kuat atau sebaliknya. Saya sangat berharap informasi ini bisa membawa perubahan nyata yang membuat hidup Bapak dan Ibu menjadi lebih nyaman dan bahagia bersama keluarga tercinta. Jangan lupa untuk membagikan pengetahuan ini kepada teman-teman sebaya agar kita semua bisa menua dengan sehat dan berdaya. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan umur yang panjang dalam kondisi yang bugar, hati yang selalu bahagia, dan senantiasa berada dalam lindungannya. Mari kita mulai praktikan kebiasaan baru ini besok pagi dan rasakan sendiri perubahannya pada tubuh Bapak dan Ibu. Sampai jumpa di edukasi kesehatan berikutnya, tetap semangat dan salam sehat untuk Bapak dan Ibu semua.